Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masa pandemi ini, kita harus selalu menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma sadaqallahul azim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah: yang pertama, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, yaitu mengidentifikasi kalimat perintah dalam teks percakapan. Yang kedua, muatan pembelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu menyebutkan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang ketiga, muatan pembelajaran matematika KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu menghitung penjumlahan bilangan ratusan dan pengurangan suatu bilangan. Dan muatan pembelajaran yang keempat yaitu SBDP KD 3.1 dan 4.1, yaitu membuat sketsa gambar dan gambar imajinatif. Langsung saja kita memasuki muatan pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Perhatikan percakapan antara Beni dan gurunya di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar sebuah percakapan yang terjadi antara Beni dan gurunya di kelas. Kita lihat percakapannya. Beni, tolong bantulah Bapak membawa kertas tugas ini ke ruang guru, kata Pak Guru. Kemudian Beni menjawab, "Baik, Pak." Nah, dalam teks percakapan tadi terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa? Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain agar melakukan suatu hal untuk kita. Nah, di sini Ibu punya ciri-ciri kalimat perintah. Ada 3 ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, menggunakan akhiran lah atau kan. Jadi, setiap kalimat perintah itu biasanya kata perintahnya diakhiri dengan kata lah atau kan. Contohnya,
buanglah, matikan, bawakan, bukakan. Nah, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua, setiap kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, sudah tahu tanda seru? Ya, tanda seru itu seperti yang ada di dalam kurung. Itu tanda seru. Jadi, setiap kalimat perintah itu harus diakhiri dengan tanda seru. Kemudian ciri-ciri yang ketiga dilengkapi dengan kata tolong. Jadi, kalimat perintah itu boleh ditambahkan dengan kata tolong. Contohnya, tolong ambilkan buku itu misalnya. Nah, dilengkapi dengan kata tolong ini tujuannya agar kita terlihat lebih sopan saat memerintah orang lain. Baik, di sini Ibu punya 3 contoh kalimat perintah. Yang pertama, coba kita perhatikan sama-sama. Buanglah sampah pada tempat sampah. Buanglah. Nah, buanglah itu merupakan kata perintah. Ini sudah sesuai dengan ciri-ciri kalimat perintah yang pertama, yaitu menggunakan akhiran lah. Buanglah diakhiri dengan akhiran lah. Kemudian, buanglah sampah pada tempat sampah, tanda seru. Nah, ini diakhiri dengan tanda seru, berarti sesuai dengan ciri-ciri kalimat perintah yang kedua. Kemudian contoh yang kedua, masukkan kucingmu ke kandangnya. Nah, ini juga sesuai dengan ciri-ciri kalimat perintah yang pertama dan kedua. Ada menggunakan akhiran kan dan juga kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga juga sama, matikan keran air jika tidak digunakan. Itu juga sama ya, menggunakan akhiran kan dan diakhiri dengan tanda seru. Kemudian misalnya kita mau menambahkan kata tolong pada kalimat perintah. Itu boleh. Contohnya, tolong ambilkan tasku misalnya. Jadi kata tolong itu kesannya kita jadi lebih sopan saat memerintah orang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan mempelajari tentang kalimat perintah? Jadi, Ibu harap nanti kalian bisa membedakan mana kalimat yang termasuk kalimat perintah dan juga dapat membuat kalimat perintah sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu seni budaya dan prakarya. Pada materi SBDP pertemuan ini, yaitu yang akan kita bahas adalah tentang gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan atau bayangan. Jadi misalnya kalian membayangkan tentang suatu hal. Misalnya kalian membayangkan tentang pemandangan. Nah, kemudian kalian menggambar apa yang kalian bayangkan tadi. Jadi kalian menggambar pemandangan sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Nah, hasil gambar tersebut, gambar pemandangan yang kalian buat tersebut itu merupakan gambar imajinatif atau gambar yang berdasarkan pada bayangan kalian sendiri. Nah, gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Jadi, setiap apa yang kalian tulis, yang kalian coret menggunakan alat tulis pada media gambar, itu disebut dengan gambar. Misalnya, kalian membuat coretan berbentuk bulat atau lingkaran.
Nah, lingkaran itu merupakan sebuah gambar. Di sini Ibu punya beberapa media gambar. Media gambar itu dapat berupa yang pertama, yang paling sering kita gunakan untuk menggambar yaitu kertas. Nah, sudah sering ya menggambar menggunakan kertas. Kemudian media gambar yang kedua yaitu daun. Kita juga bisa menggambar di atas permukaan daun. Kemudian ada lagi yaitu kain. Kain juga bisa kita gambar loh atasnya. Misalnya seperti orang membuat batik. Itu kan kita menggambarnya di atas kain ya anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu papan. Kita juga bisa membuat suatu gambar di atas permukaan papan. Kemudian, gambar itu akan lebih indah jika diberi warna. Betul tidak anak-anak? Mana kira-kira yang lebih bagus? Gambar yang tidak diberi pewarna atau gambar yang diberi pewarna? Tentunya akan lebih indah jika gambar itu diberi warna. Nah, ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk mewarnai gambar. Antara lain yang pertama, krayon. Nah, siapa yang suka mewarnai menggunakan krayon? Kalau kita mewarnai menggunakan krayon, itu biasanya hasilnya tebal dan warnanya cerah. Betul tidak anak-anak? Ya, tapi harus hati-hati karena krayon ini sulit untuk dihilangkan atau jika sudah tercoret itu sulit untuk dihapus. Dan hasil dari mewarna menggunakan krayon ini teksturnya kasar, jadi perlu kita haluskan setelah kita selesai mewarnai. Kemudian yang kedua, pensil warna. Nah, untuk pensil warna juga sering kita gunakan. Kalau pensil warna ini biasanya warnanya tidak terlalu tajam, tapi hasilnya halus. Kemudian ada juga spidol. Nah, kalau spidol ini warnanya biasanya cerah ya anak-anak, hasilnya juga halus. Tapi kalau spidol ini dia akan lebih basah. Dan kalau kita gunakan kertas yang tipis, biasanya akan basah di bawahnya atau di baliknya. Jadi, kalau kita mewarnai menggunakan spidol, itu harus hati-hati. Nah, yang terakhir ada cat air. Cat air, siapa yang sudah pernah mewarnai menggunakan cat air? Oke, cat air ini biasanya digunakan pada media kanvas untuk melukis biasanya. Nah, cat air ini kalau kita gunakan di atas kertas juga harus hati-hati karena sifatnya cair, jadi dia bisa membasahi kertas. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sketsa. Sketsa, sudah pernah dengar kata sketsa? Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Nah, sebelum kita membuat sebuah gambar, kita perlu membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, sketsa itu dapat digambar dengan menggabungkan garis. Jadi, pertama kita membuat sebuah garis. Kemudian kita tambahkan garis yang lainnya secara bertahap. Itulah yang disebut dengan sketsa. Nah, sebelumnya kita mempelajari dulu berbagai macam jenis garis, antara lain garis lurus dan garis lengkung. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar dari macam-macam garis. Mari kita perhatikan sama-sama macam-macam garis berikut ini. Yang pertama ada garis lurus. Garis lurus pasti sudah pada tahu seperti apa garis lurus. Ya, garis lurus itu seperti ini anak-anak. Jadi, ya hanya berupa garis yang lurus. Kemudian yang kedua, ada garis lengkung.
ini juga merupakan jenis garis. Garis lengkung itu biasanya garis yang bentuknya melengkung atau tidak lurus, dan biasanya bentuknya seperti ini, menyerupai lingkaran tapi tidak penuh. Itu yang dinamakan dengan garis lengkung. Kemudian ada garis zigzag. Garis zigzag itu seperti ini. Jadi ada garis lurus, kemudian garis tersebut membelok, kemudian lurus kembali. Itu yang dinamakan dengan garis zigzag. Kemudian ada lagi garis spiral. Nah, garis spiral ini bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, bentuknya seperti obat nyamuk. Jadi dimulai dari kecil dulu melingkar, kemudian semakin besar, dan akhirnya berakhir di suatu titik. Itu yang dinamakan dengan garis spiral. Kemudian yang terakhir ada garis gelombang. Kalau garis gelombang ini bentuknya tidak beraturan, naik turun melengkung. Jadi perpaduan antara garis lengkung dengan garis zigzag. Dia bentuknya garis lengkung tapi seperti zigzag. Jadi naik turun seperti gelombang, atau seperti bukit dan lembah, bukit lembah. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ada 5 jenis garis, yaitu garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah sketsa. Sekarang perhatikan contoh dari sketsa ikan. Jadi, misalnya kita akan membuat gambar ikan. Sebelumnya kita harus membuat sketsa terlebih dahulu. Bagaimana sketsa yang harus kita buat untuk menggambar sebuah ikan? Nah, yang pertama, kita buat dulu sebuah garis. Ini tahap yang pertama. Kita buat sebuah garis. Ini namanya garis apa? Masih ingat? Ya, garis gelombang. Kita buat garis gelombang. Ada satu bukit dan satu lembah. Kemudian tahap yang kedua, kita buat lagi garis yang sama tetapi arahnya berlawanan dan tepat di bawah garis yang pertama. Nah, ini sudah mulai terlihat bentuk ikan ya. Kemudian pada tahap ketiga ini kita membuat sketsa bagian ekornya. Jadi kita beri garis lengkung. Kemudian yang keempat, nah ini sudah mulai terlihat bentuk ikan. Kita bisa memberi gambar mata dan juga siripnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kita bisa memperlengkap atau melengkapi hasil sketsa itu, misalnya menambahkan sirip atau menambahkan sisik. Nah, itu bisa. Jadilah sebuah sketsa ikan. Nah, dari hasil sketsa ini bisa kita kembangkan lagi menjadi gambar yang lebih bagus. Misalnya kalian menambahkan siripnya, menambahkan motif pada ekornya atau pada tubuhnya. Nah, itu boleh. Kemudian setelah selesai gambarnya baru diwarnai. Nah, itu tadi materi tentang gambar imajinatif dan sketsa. Bagaimana, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke muatan pelajaran yang ketiga, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk muatan pelajaran PPKN yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua di sekolah. Masih ingat bunyi sila pertama dan sila kedua Pancasila? Ya, bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Kemudian untuk sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Oke. Kemudian di sini kita bisa melakukan beberapa sikap yang sesuai dengan pengamalan dari sila pertama dan sila kedua Pancasila tersebut.
Nah, sikap-sikap tersebut bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di sekolah. Contohnya, yang pertama, sila pertama dulu. Untuk sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalau untuk poin yang pertama ini sudah kita lakukan atau sudah sering kita dan selalu kita lakukan. Jadi sebelum memulai pembelajaran di sekolah, seperti biasa yang kita lakukan yaitu berdoa terlebih dahulu. Biasanya kita berdoa bersama-sama di lapangan, betul tidak anak-anak? Nah, dan begitu juga dengan setelah pembelajaran selesai, biasanya kita bersama-sama berdoa dengan teman-teman satu kelas. Nah, itu merupakan contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian, yang kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Kita tidak boleh loh anak-anak memilih-milih teman, apalagi jika temannya berbeda agama dengan kita. Walaupun berbeda agama, kita harus tetap berteman dengan siapa saja. Kemudian yang ketiga, menghormati dan tidak mengganggu teman yang beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. Misalnya kalian punya teman yang agamanya berbeda dengan kalian. Nah, misalnya teman kalian ini sudah waktunya untuk beribadah. Kalian tidak boleh mengganggunya dan kalian harus menghargai saat teman kalian akan beribadah. Nah, sikap-sikap tadi itu sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berhubungan dengan ketuhanan. Oke, kita lanjutkan. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai yaitu contohnya 1. Bermain dengan rukun. Nah, ketika kalian bermain dengan teman-teman, itu harus rukun anak-anak, tidak boleh bertengkar. Kita harus menghindari pertengkaran dan permusuhan ketika bermain dengan teman-teman. Nah, bermain dengan rukun itu merupakan contoh pengamalan dari sila kedua Pancasila. Kemudian, tidak saling mengejek antar teman. Ya, jadi kalau kita bermain dengan teman itu tidak boleh saling mengejek ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Kita harus selalu menolong orang lain atau teman kita ketika dia membutuhkan bantuan. Nah, itu juga merupakan contoh pengamalan dari sila kedua Pancasila. Kemudian yang terakhir, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan terhadap guru. Jadi terhadap guru, baik guru yang mengajar di kelas atau dengan guru lain yang tidak mengajar di kelas, kita harus berbicaranya santun ya anak-anak. Nah, selain ucapan, perbuatan kita juga harus santun. Misalnya, setiap bertemu, walaupun bukan guru yang mengajar di kelas kalian, bukan ustazah yang mengajar di kelas kalian, kalian harus tetap salim, misalnya, harus tetap sopan. Begitu. Nah, itu tadi merupakan contoh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus selalu bersikap yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila dan juga sila-sila yang lain. Sila 3, sila keempat, dan sila kelima. Karena Pancasila itu, masih ingat, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Artinya Pancasila itu merupakan pedoman atau aturan yang harus kita laksanakan. Oke, sudah paham ya sampai sini? Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang terakhir, yaitu matematika.
Nah, pada muatan pembelajaran matematika ini kita akan belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan bilangan. Yang pertama, penjumlahan bilangan. Nah, di sini Ibu punya sebuah soal. Made memiliki 136 butir kelereng. Jonas memiliki 127 butir kelereng. Pertanyaannya, berapakah jumlah kelereng keduanya? Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita hitung pakai tangan rasanya sulit ya, karena jumlah kelerengnya ratusan, sedangkan tangan kita terbatas hanya 10. Nah, di sini Ibu punya 3 cara yang mudah dan bisa kita lakukan untuk menyelesaikan atau menghitung jumlah kelereng yang dimiliki oleh Made dan Jonas. Cara yang pertama yaitu menggunakan bantuan gambar. Nah, jadi kita bisa menggunakan gambar kubus yang sudah kita kelompokkan, seperti pada materi pembelajaran yang pertama waktu itu. Masih ingat ya? Nah, tadi jumlah kelereng Made itu ada 136. Kita bisa menggunakan kubus ratusan, kubus puluhan, dan kubus satuan seperti ini. Berarti ada 100 kubus ratusan, 100 kubus yang kita lihat pada gambar yang paling kiri ini. Kemudian ada 30 kubus puluhan ini ya, yang jumlahnya 30 kubus. Kemudian untuk yang kubus satuannya ini ada 6 kubus satuan. Jadi ini jumlahnya adalah 100 ditambah 30 ditambah 6, yaitu 136 butir kelereng Made. Kemudian untuk kelereng Jonas juga sama, yaitu ada 127. Nah, kemudian gimana caranya menghitung? Oke, untuk menjumlahkan 136 dengan 127 ini, nah sekarang kita lihat pada kubus satuan. Untuk kubus satuan yang Ibu beri tanda kotak biru ini, coba kita hitung jumlahnya. Ya, benar, jumlahnya ada 10. Nah, karena jumlahnya 10, maka sesuai aturan pengelompokan pada materi pertama waktu itu bisa kita gabungkan menjadi satu kelompok kubus puluhan. Jadi, kita ambil dari kubus satuan ini sejumlah 10 kubus, kemudian kita buat menjadi kubus puluhan. Nah, jadi kita masukkan ke kubus puluhan ya anak-anak. Nah, jadi seperti ini. Jadi, kita bisa dengan lebih mudah menghitungnya. Bagaimana menghitungnya? Sekarang kita jumlahkan dulu kubus yang ratusan. 100 ditambah 100, jadi 200 kubus. Kemudian kita jumlahkan juga kubus puluhan. Yang pertama itu ada 30, kemudian yang di bawahnya ada 20, ditambah 10 kubus dari kubus satuan. Jadi totalnya adalah 50 ditambah 10. Kemudian untuk kubus satuannya kita hitung sisanya. Sisanya yaitu yang atas ada 1 dan yang bawah ada 2. Jadi ada 3. Kalau sudah seperti itu, kita jumlahkan lagi. 200 ditambah tadi 50 ditambah 10 itu 60. Kemudian angka 3-nya kita turunkan. Nah, baru kita jumlahkan. Jadi 200 ditambah 60 ditambah 3. Hasilnya 263 butir kelereng milik Made dan Jonas. Bagaimana? Jika dengan bantuan gambar ini, maka penyelesaian soal tadi menjadi lebih mudah, bukan? Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan cara bersusun panjang.
Nah, untuk cara bersusun panjang ini, yang pertama kita tuliskan bilangannya itu dalam bentuk panjang. Panjang artinya misalnya 136. Kita pecah-pecah menjadi bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan. Jadi untuk angka 136 itu kita susun dalam bentuk panjang menjadi 100 ditambah 30 ditambah 6. 136 tadi itu jumlah kelerengnya si Made. Kemudian untuk jumlah kelerengnya Jonas itu ada 127. Itu sama juga. Kita tulis dalam bentuk panjang, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 7. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. Jadi, untuk angka ratusan, ya kita jumlahkan dengan yang sesama ratusan. Untuk angka puluhan, kita jumlahkan juga dengan yang puluhan. Begitu juga dengan angka satuan, kita jumlahkan dengan sesama satuan. Jadi tidak boleh menjumlahkan antara ratusan dengan puluhan, harus ratusan dengan ratusan. Jadi ingat ya aturannya, jangan sampai keliru. Nah, jadi di sini untuk ratusannya 100 dan 100. Kita jumlahkan 100 ditambah 100 jadi 200. Kemudian untuk puluhannya 30 dan 20. Kita jumlahkan jadi hasilnya 50. Nah, untuk satuannya 6 ditambah 7 hasilnya 13. Nah, 13 ini bisa kita pecah lagi menjadi puluhan dan satuan, yaitu 10 dan 3. Jadi kita turunkan 200 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 3. Kita jumlahkan lagi 200 ditambah 60. 60 itu dari hasil 50 ditambah 10 ya anak-anak. Kemudian ditambah 3. Jadi hasilnya 263. Sama kan dengan hasil yang tadi, dengan hasil bantuan gambar. Kemudian ada satu lagi cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung penjumlahan, yaitu menggunakan cara bersusun pendek. Hampir sama dengan cara bersusun panjang tadi, tapi kita tidak perlu memecah bilangan tersebut menjadi ratusan, puluhan, maupun satuan. Kita tuliskan langsung saja bilangannya. Nah, 136. Tetapi kita susun ke bawah bilangan yang akan kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, pada 136 ini angka 1 itu merupakan ratusan. Jadi kita harus tuliskan dengan sejajar angka ratusan yang lainnya, yaitu 100 pada angka 127. Jadi ini sudah sesuai ya. Angka satunya ini merupakan ratusan, kemudian angka 3 dan angka 2-nya ini merupakan puluhan, dan angka 6 dan 7-nya ini merupakan angka satuan. Nah, kemudian gimana cara menghitungnya? Yang pertama, jumlahkan dulu satuannya, yaitu 6 ditambah 7, hasilnya 13. Nah, untuk penulisannya tidak boleh langsung ditulis 13 jika jumlahnya lebih dari 10. Nah, gimana caranya? Angka belakangnya saja yang kita simpan di hasilnya ini. Jadi angka satunya kita simpan dulu. Kemudian jumlahkan puluhannya. Nah, di sini puluhannya 3 dan 2. Jika dijumlahkan hasilnya 5. Tetapi ingat, kita masih punya satu simpanan. Jadi kita jumlahkan dengan hasil puluhannya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya 6. Kita tuliskan 6 di sini. Kemudian yang terakhir, jumlahkan ratusannya.
Nah, untuk ratusannya kita bisa langsung jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, begitu. Jadi, jumlah kelereng Jonas dan Made itu adalah 263 butir. Untuk ketiga caranya tadi, yang pertama dengan bantuan gambar, kemudian cara bersusun panjang, dan cara bersusun pendek, hasilnya harusnya sama ya anak-anak. Tinggal kalian boleh memilih cara mana yang dirasa lebih mudah. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu tentang pengurangan bilangan. Nah, untuk materi pengurangan bilangan juga ada 3 cara. Caranya sama seperti materi penjumlahan bilangan, yaitu menggunakan bantuan gambar dengan bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, di sini Ibu punya soal juga. Dedi memiliki 147 butir kelereng. Kemudian, kelerengnya Dedi hilang 29 butir. Kira-kira berapa sisa kelereng Dedi? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita bisa menggunakan bantuan gambar. Untuk caranya sama seperti tadi, kita gambar dulu sebanyak 147 kubus, yaitu ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan 7 kubus satuan. Kemudian kita ambil 1 kubus puluhan yang berjumlah 10 kubus, kita pecah menjadi kubus satuan. Tujuannya, nah untuk gambar yang tadi, gambar yang berputar itu yang akan kita pindahkan menjadi kubus satuan. Tujuannya agar nanti saat kita mengurangkan bilangan itu menjadi lebih mudah. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini jumlahnya juga sama, 147. Kemudian tadi pada soal 147 itu dikurangi 29. Jadi bisa kita coret 20 pada 2 kubus puluhan. Nah, 20-nya ini kita coret. 2 kubus puluhan yang berjumlah 20 itu kita bisa coret karena pengurangan tadi itu kita kurangi 29. Kemudian ini kan tadi sudah 20 kubus yang kita coret. Kemudian sisanya kita coret juga, yaitu 9. Kita coretnya pada kubus satuan. Kita coret sebanyak 9 kubus ya anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa menghitung sisa kubus yang tidak kita coret berapa, yaitu 100. Kemudian untuk kubus puluhan 30 dikurangi 20 karena 20 kubus yang kita coret. Kemudian untuk kubus satuan 17 dikurangi 9 karena ada 9 kubus yang kita coret. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu hasilnya berapa. Untuk kubus yang tersisa, mari kita hitung bersama-sama. Nah, untuk yang kubus ratusan itu tetap ya anak-anak, tetap 100 karena tidak ada yang kita coret. Kemudian untuk kubus puluhan 30 dikurangi 20 karena ada 20 kubus yang kita coret. Jadi sisanya adalah 10 kubus. Kemudian untuk kubus satuan 17 dikurangi 9 karena ada 9 kubus yang kita coret. Jadi sisanya adalah 8. Nah, jadi jumlah kubus yang tersisa adalah 100 ditambah 10 ditambah 8, yaitu 118 kubus, yang berarti jumlah kelereng yang tersisa milik Dedi ada 118 butir. Kemudian kita gunakan
cara bersusun panjang untuk menghitung penyelesaian soal tadi. Untuk cara bersusun panjang sama dengan yang penjumlahan, yang pertama yaitu kita tuliskan dulu bilangan yang akan kita hitung dalam bentuk panjang. Artinya kita pecah-pecah menjadi bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan. Kemudian kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya, yaitu misalnya ratusan kita kurangkan dengan ratusan, begitu juga dengan puluhan harus kita kurangkan sesama dengan puluhan. Dan untuk satuan juga begitu, kita kurangkan hanya dengan satuan saja. Jadi kita tuliskan seperti ini. 147 kita pecah, kita tulis dalam bentuk panjang menjadi 100 ditambah 40 ditambah 7. Kemudian kita kurangi dengan 29. 29 itu hanya ada puluhan dan satuan, yaitu 20 untuk puluhannya dan 9 untuk satuannya. Kemudian untuk menguranginya bagaimana caranya? Nah, yang pertama yang kita kurangi itu satuannya dulu. 7 dikurangi 9. 7 dikurangi 9. Apakah bisa? Tidak bisa ya anak-anak, karena lebih besar 9 daripada 7. Lalu bagaimana? Nah, kita perhatikan nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan. Jadi kita pinjam 10 angka dari angka puluhan yang pertama, yaitu angka 40. Angka 40 kita pinjam 10 angka, lalu kita tambahkan ke angka satuan. Jadi yang kita tulis di sini yaitu 100 ditambah 30. Kenapa 30? Karena 10 angkanya sudah kita pinjam. Kemudian ditambah 17. 17 itu karena kita pinjam 10 angka, jadi kita tambahkan 10 ditambah 7. Jadi hasilnya 17. Kemudian untuk 29-nya tetap. Nah, kalau sudah kita susun seperti ini, kita akan lebih mudah untuk menguranginya. Yang pertama kita kurangkan dulu satuannya, yaitu 17 dikurangi 9, hasilnya 8. Kemudian 30 dikurangi 20 untuk nilai puluhan, itu hasilnya 10. Dan untuk seratusannya itu tetap, yaitu 100. Jadi kita jumlahkan 100 ditambah 10 ditambah 8. Jadi hasilnya 118. Nah, ini untuk cara bersusun panjang. Oke, kita lanjutkan ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan cara bersusun pendek. Untuk cara bersusun pendek ini sama dengan cara penjumlahan yang tadi. Yang pertama langkahnya adalah susunlah ke bawah bilangan yang akan dikurangkan sesuai nilai tempatnya. Jadi untuk penulisannya sama. Yang pertama kita tulis dulu 147. Kemudian di bawahnya kita tulis 29. Nah, ingat 29, 2-nya itu puluhan, 9-nya itu satuan. Jadi 2-nya kita tulis di tempat puluhan, yaitu di bawah angka 4. Kemudian 9-nya karena dia satuan, jadi kita tulis di bawah angka 7. Kemudian setelah itu baru bisa kita kurangkan. Yang pertama kita kurangkan dulu satuannya. Nah, di satuannya di sini 7 dikurangi 9. 7 dikurangi 9 itu tidak bisa karena 7 lebih kecil dari 9. Maka kita pinjam satu angka dari angka depannya atau angka puluhannya, yaitu angka 4. Kita pinjam satu angka, kemudian kita tambahkan di depan angka 7, jadi 17. Jadi kita pinjam satu puluhan, 10 angka, sehingga angka 7-nya berubah menjadi angka 17. Nah, kemudian 17 dikurangi 9.
hasilnya 8. Kemudian karena 4-nya sudah kita pinjam 1 tadi, sehingga tinggal tersisa 3. Kemudian 3 kita kurangkan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian untuk ratusannya tetap 1, jadi tinggal kita turunkan saja. Nah, sehingga hasilnya adalah 118. Jadi sisa kelereng yang dimiliki oleh Dedi adalah 118, baik menggunakan cara bantuan gambar, cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek, hasilnya pasti sama, yaitu 118. Nah, begitu cara menghitungnya bilangan ratusan, terutama agar lebih mudah. Oke anak-anak, selesai sudah materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu materi pada subtema 3, pembelajaran ke-1, 2, dan 3 pada pertemuan kita yang ke-5 ini. Kemudian untuk penugasannya, silahkan disimak baik-baik slide berikut. Oke anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan membantu proses pembelajaran kalian selama di rumah. Oke anak-anak, mari kita tutup pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat walaupun kalian masih harus belajar di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa diberi ilmu yang bermanfaat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ngfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yabfa'uni wa zidni ilma. Shadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.